Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di acara podcast paling oke dialek kesehatannya di Studio Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Barito Kuala. Pada hari ini podcast kita agak berbeda karena biasanya yang melaksanakan adalah Dinas Kesehatan Barito Kuala, tapi pada hari ini yang datang adalah Puskesmas Marabahan. Hai, kami dari Puskesmas Marabahan, saya hostnya sendiri, memperkenalkan diri, nama saya Nur Asia, dengan bintang tamu kita yaitu Dina Afrida Hayati, Koordinator Imunisasi. Apa kabar Dina hari ini? Alhamdulillah baik. Kebetulan ya, kita hari ini melaksanakan podcastnya di beberapa hari puasa. Gimana rasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Mudahan sampai nanti berbuka puasa ya lancarnya. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang imunisasi. Saya tahu kamu adalah koordinator imunisasi. Banyak orang tua yang membawa anaknya imunisasi, tapi apa sih imunisasi dan apa manfaatnya kan kadang orang nggak tahu. Jadi ya kita bicara-bicara lah tentang imunisasi itu apa. Oke, jadi imunisasi itu merupakan upaya untuk pencegahan penularan penyakit dengan memberikan vaksin sehingga akan memberikan kekebalan terhadap tubuh. Vaksinnya ini berupa apa dan apa ya? Terdiri dari apa sih vaksin yang dimasukkan dalam tubuh ini? Vaksin itu isinya adalah bakteri atau virus yang dilemahkan atau dimatikan yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan tujuan nanti akan merangsang kekebalan tubuh kita sehingga akan kedepannya untuk melindungi kita. Oh, jadi ini fungsinya untuk merangsang kekebalan. Jadi yang imunisasi ini bisa saja akan sakit lagi dengan penyakit yang diimunisasi ini. Apakah seperti itu? Masih bisa sakit, namun tujuannya sendiri adalah untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian. Jadi misalnya nih, sudah diimunisasi campak, apakah masih bisa sakit campak? Masih bisa. Namun diharapkan sakitnya itu tidak sampai parah, artinya tidak sampai masuk rumah sakit. Kalaupun sampai masuk rumah sakit, diharapkan nanti tidak terjadi kematian. Oh, seperti itu. Ada pengalaman, anak yang saya lihat itu anak yang imunisasi dengan yang tidak imunisasi itu penyakitnya memang bisa sakit seperti itu, cuman tidak lebih parah dibandingkan yang tidak imunisasi ya, seperti itu. Betul. Karena kan di tubuhnya sudah ada mendapat antibodi, jadi perlindungannya itu lebih ekstra. Iya. Kalau yang dulu tuh anakku kan cuma dapat beberapa aja nih imunisasi. Kalau sekarang ada berapa macam sih imunisasi dan apa aja manfaatnya? Kayak kalau dulu kan kita cuma punya sekitar 6 ya. Kalau sekarang 6 atau 8. Oh, sekarang jadi 8 ya. Banyak ya sekarang. Tambahannya apa aja dan bisa dijelaskan apa aja itu imunisasinya? Ini saya jelaskan melalui buku KIA kita ya. Ini buku pink. Biasanya ada catatan imunisasi. Jadi biar lebih jelas ibu-ibu yang punya anak yang punya KIA-nya. Di buku KIA ini untuk catatan imunisasi itu bisa dilihat di sini ada kolom umur ya, kolom umur. Kemudian yang kotak-kotak ini untuk yang kotak putih itu merupakan jadwal ideal pemberian imunisasi dasar. Sedangkan kotak kuning merupakan waktu yang diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar. Nah, kemudian warna merah ini artinya udah telat sih, lebih dari 1 tahun, tapi masih bisa untuk diberikan. Nah, kalau yang hitam ini artinya sudah tidak bisa diberikan lagi. Nah, di sini bisa dilihat, sebelah sini ada jenis imunisasinya. Ini saya jelaskan satu-satu ya. Dari umur 0 bulan atau kurang dari 24 jam biasanya sudah diberikan vaksin hepatitis B atau HB0 kami sebutnya. Untuk mencegah penyakit hepatitis B. Kemudian di umur 1 bulan nanti anaknya akan mendapatkan imunisasi BCG dan polio. BCG itu sendiri adalah untuk mencegah penyakit TB pada anak. Nah, sama polio tetes tuh, ya, jelas saja untuk mencegah penyakit polio ya. Kemudian nanti umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan akan mendapatkan imunisasi 2 macam suntikan dan 2 macam tetes. Untuk umur 2 bulan sama 3 bulan akan mendapatkan suntikan DPT HB-HIB yang dapat mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan Haemophilus influenza tipe B yang merupakan penyebab dari radang otak dan radang paru, dan suntikan RCT atau untuk mencegah pneumonia.
Nah, PCP ini yang baru, Bu. PCP ini baru. Jadi sekarang itu lebih banyak ya, 2 bulan aja sudah dapat beberapa Iya. imunisasi. Selanjutnya setelah itu di umur 4 bulan nanti akan mendapatkan DPT yang ketiga dan IPP atau polio suntik. Nah, 2 macam tetes yang diberikan saat umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan adalah imunisasi polio tetes tadi dan rota vaksin. Rota itu sendiri untuk mencegah penyakit diare itu baru, Bu. Oh, itu baru. Biasanya cuma didapatkan di dokter anak atau di klinik swasta ya. Beruntung sekali ibu-ibu sekarang ya, anaknya dapat yang gratis. Tidak perlu lagi tuh kita ke klinik swasta ataupun ke dokter spesialis. Iya, kalau rota itu sendiri, nah itu ada jangka waktunya. Kebetulan di buku sini masih belum ada ya, belum kita update untuk buku KIA kita. Rota itu sendiri paling maksimal diberikan di umur 6 bulan. Lebih dari itu tidak boleh. Jadi diharapkan nanti harus sesuai dengan jadwalnya ya. Sesuai dengan pemberiannya yang di warna putih ini ya, berarti untuk ibu-ibu mengingatkannya. Selesai tadi, kita di 4 bulan, selanjutnya nanti akan pemberian di umur 9 bulan. Nah, 9 bulan ini ada 2 macam juga suntikannya. Di sini juga belum ada ya, nanti dituliskan di kotak kosong ini oleh perawatnya. Nah, di 9 bulan ini kita dapat campak rubella atau vaksin MR yang mencegah untuk campak rubella dan IPP dosis kedua atau polio suntik tadi yang dosis kedua. Selesai di 9 bulan nanti seharusnya sih adanya kita di 10 bulan ada Japanese encephalitis ya untuk mencegah penyakit peradangan otak. Oh iya. Nah, cuma di program pemerintah masih belum ada, jadi bisa didapatkan di klinik swasta atau dokter spesialis ya. Selanjutnya nanti di umur 12 bulan ada 1 macam suntikan yaitu PCP yang ketiga, yaitu tadi untuk mencegah penyakit pneumonia. Nah, selanjutnya terakhir kalau tidak ada tambahan yang lain nanti akan ada dapat di umur 18 bulan. Nah, 18 bulan ini dapat booster DPT dan booster campak nanti ya. Selesai 18 bulan nanti selanjutnya tinggal di SD aja lagi. Selain berarti untuk balita ini cuma di 18 bulan. Seterusnya nanti dapatnya di SD ya. Oh, gitu. Kemudian kalau di SD itu apa aja programnya? Kalau di SD nanti yang diimunisasi ada di kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Untuk di kelas 1, anak-anak semuanya akan mendapatkan imunisasi campak dan imunisasi DT atau untuk mencegah penyakit difteri. Nah, itu biasanya kalau campak kita kan ada bulan imunisasi anak sekolah tuh di Agustus dan November. Kalau campak biasanya di bulan Agustus dan di bulan November nanti DT-nya. Kemudian di kelas 2 akan mendapatkan vaksin tetanus atau TB. Nah, itu biasanya di bulan November. Nah, selanjutnya di kelas 5 nanti siswanya akan mendapatkan vaksin TB lagi atau tetanus tadi di bulan November. Nah, khusus untuk siswa perempuan nanti di bulan Agustus akan mendapatkan vaksin HPV. Vaksin apa itu? Mencegah penyakit kanker serviks. Anak sekarang ya sudah diberikan imunisasi kanker serviks secara dini, gratis lagi. Wah, kita juga mau loh. Iya, saya juga mau. Cuma kayak gitu. Spesial untuk anak SD kelas 5. Itu untuk dosis 1-nya kelas 5. Nanti dosis 2-nya di kelas 6. Nah, sayang banget loh itu kalau nggak dapet. Nah, ibu-ibu yang punya anak perempuan jangan lupa nanti imunisasinya pada bulan Agustus untuk vaksin kanker serviks ini. Jangan sampai dilewatkan karena kami saja mau loh Bu, apalagi untuk anak-anaknya kan. Aduh, ternyata banyak sekali ya imunisasi ini sekarang. Kalau dulu saya aja membawa anak saya itu sampai beberapa kali untuk datang ke puskesmas. Kalau sekarang imunisasi yang makin banyak ini kiat-kiatnya apa supaya anak-anak ini, bayi-bayi ini masih dapat imunisasi secara lengkap? Oke, kiat-kiatnya biasanya kami memberikan sosialisasi dulu ke desa-desa mengenai perkenalan soal vaksin yang baru tadi ya, PCP, terus rota, terus sama jadwal-jadwalnya. Nah, kemudian kami biasanya juga memberikan edukasi secara individu kepada orang tua si anak langsung. Jadi setiap kunjungan biasanya kami ulang-ulang terus tuh, terutama untuk orang tua yang anaknya baru 1 bulan atau mendapatkan BCG. Nah, itu sudah kami jelaskan. Kami jelaskan dulu jenis imunisasinya sampai ke depannya. Jadi nanti nggak kaget kok imunisasinya banyak. Kan gitu. Ini kan lebih banyak daripada yang biasanya, apalagi kalau neneknya ikut
takut, dia kan pasti bertanya-tanya, ini suntik apa lagi, gitu kan. Terus selanjutnya itu kami memberikan imunisasi ganda nantinya. Imunisasi ganda, baru dengar saya imunisasi ganda kayak pemilih ganda aja ya. Untungnya kita habis pemilu, jadi nggak masalah lah. Kalau ini yang ganda, imunisasi ganda. Apa itu imunisasi ganda? Saya baru dengar loh ini imunisasi ganda. Iya. Imunisasi ganda itu adalah pemberian jenis vaksin yang lebih dari satu. Jenis vaksinnya pun berbeda dan di tempat yang berbeda secara bersamaan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi kan di umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, terus 9 bulan sama 18 bulan kan ada 2 macam suntikan tuh. Iya. Nah, itu namanya imunisasi ganda. Jadi itu imunisasi ganda. Tempatnya itu apakah di satu tempat atau misalkan nih bahu kanan atau bahu kiri atau kaki kanan dan paha kanan atau paha kiri atau seperti apa itu? Biasanya sih justru kalau di luar negeri ya itu sampai 6 tempat bisanya. Bisa kan tempat Dengan catatan jenis vaksinnya berbeda, kemudian tempatnya berbeda. Kalau di tempat yang sama misalkan di paha itu ada jarak sekitar 2,5 sampai 5 cm. Bisa seperti itu. Bisa tuh, karena kan tujuannya itu sebenarnya untuk mempercepat kekebalan tubuh si anak itu, untuk melindungi si anak. Kemudian juga untuk mengurangi angka kunjungan. Artinya mengurangi angka kunjungan nggak tiap bulan tuh si mamanya datang kayak gitu. Terus, nah, jadi nih itu di 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu suntikannya ganda, itu maksudnya ya. Misalkan aja vaksinnya DPT. Kalau yang di 2 bulan sama 3 bulan itu kan ada DPT 1 sama PCP 1 nanti, terus selanjutnya ada DPT 2 sama PCP 2. Terus di 4 bulan nanti ada DPT yang ketiga dan IPP suntikannya. Nanti di 9 bulan ada MR sama IPP. Terus di 18 bulan ada booster DPT sama booster campak. Berarti itu tuh suntikannya itu 2 kali, cuman waktunya dalam 1 kali. Misalkan nih ibunya tidak mau, jadi waktunya itu akan lebih lama ya. Pemberiannya itu. Oke, kita contohkan aja nih ya. Tadi yang umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu kan berturut-turut tuh. Ada 6 jenis vaksin yang akan diberikan. Nah, apabila 6 jenis vaksin ini dilakukan imunisasi ganda, maka akan cuma dilakukan selama 3 bulan. Selesai setelah itu. Tapi kalau satu-satu artinya nanti jadinya 6 bulan. Resikonya nanti si anak pasti rewel terus setiap bulan ya selama 6 bulan. Terus nanti si ibu bakal datang untuk setiap bulannya terus tapi juga sebenarnya ini pun kita kan untuk mempercepat kekebalan si anak. Jadi kalau nanti makin panjang waktunya, maka kekebalannya juga makin lama nanti jadinya. Jadi vaksinasi ganda ini adalah vaksinasi atau imunisasi yang diberikan secara langsung dalam 1 kali dengan 2 vaksin yang berbeda. Kemudian dilakukan itu untuk mempersingkat waktu pemberian imunisasi kepada anak dan kekebalan tubuh anak lebih cepat didapat. Seperti itu kan? Betul sekali. Jadi kan ini 2 nih suntikannya diberikan. Apakah ada efek samping nih dari imunisasi ganda itu tuh? Takutnya kan orang tuanya, aduh anakku kasihan, sebelah kiri disuntik, sebelah kanan disuntik, itu gimana? Iya Bu ya. Biasanya tidak ada efek yang memberatkan selain dari efek dari vaksin itu sendiri, seperti demam ringan atau nyeri di daerah sekitar suntikan. Ya pasti ya, suntik nyeri ya pasti. Kita yang keluarga seperti itu ya. Itu aja sih efeknya. Kalau dikira nanti demam kalau biasanya kan DPT ya yang kita demam gitu ya, DPT. Nah, pokoknya kalau ada si DPT biasanya demam kayak gitu. Nah, tapi kalau nanti misalnya nih PCP sama DPT gabung, apakah ada enggak? Insya Allah enggak. Cuma si DPT aja bikin demam. Tapi kalau nanti PCP sendiri ya, PCP ini kemungkinan ada 20% nanti akan demam. Misalnya contohnya ibaratnya itu ya dari 10 anak, kalau PCP ini 2 anak bisa demam kalau sendirian aja PCP-nya. Tapi kalau dia berdua sama DPT ya DPT aja. Artinya kan kita mengurangi tuh, mengurangi angka kesakitan dia tuh. Pada waktu anak saya dulu itu kan demamnya itu 1 sampai 3 hari lah seperti itu. Itu dengan 1 suntikan cuman DPT aja. Kalaunya ini dengan suntikan 2 ini apakah demamnya itu 1 atau sampai 3 hari juga atau nih tambah lagi jadi sampai seminggu ya gitu? Sama aja sih Bu. Ini saya testimoni aja ya dari
orang tua yang sudah disuntik anaknya kiri kanan sama aja, malah ada yang cuma 1 hari aja demamnya, paling lama 3 hari tapi itu sedikit sekali. Oh, seperti itu ya. Seperti biasa Seperti aja. biasanya aja ya. Jadi tidak ada masalah tentang efeknya itu. Bengkaknya pun antara kiri kanan biasanya bengkak cuma si DPT. Si yang sebelahnya ini yang nggak disuntik DPT itu nggak demam, nggak bengkak biasanya. Oh, Gitu. seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa sih, biasa aja kayak gitu. Berarti efeknya. kalau untuk sekarang nih, ibu-ibu muda nih, apakah sudah banyak nih yang melaksanakan imunisasi ganda ini? Alhamdulillah ya, malahan sudah terbiasa dengan imunisasi ganda. Alhamdulillah. Walaupun mungkin masih ada tuh beberapa yang ntar dulu, mungkin karena kekhawatiran aja. Tapi biasanya udah kami jelaskan di awal kunjungan tentang imunisasi ganda ini. Oke, imunisasi ganda, saya tidak bermain ganda ya Bu. Oke, main bulu tangkis kita kan 2 kan sama aja, ini berarti kayak bulu tangkis juga pemainnya 2. Kalau sekarang kan vaksinnya nih yang 2 kan seperti itu. Oke lah, kemudian apakah ada hambatan selama dilaksanakan imunisasi ganda ini atau banyak yang menolak lah gitu? Hambatannya sih cuma itu aja, yang penolakan itu aja. Penolakan dari orang tua, dari suami, dari nenek, karena sebenarnya itu dari dulu sih bahwa tentang si imunisasi, tentang si vaksin ini. Selain itu untuk imunisasi ganda sendiri penolakannya itu karena kasihan, katanya harus kiri kanan disuntik, kasihan terus nanti demam atau gimana kayak gitu. Itu aja sih biasanya hambatannya. Kalau hambatannya cuman itu ya. Kalau yang menolak sama sekali anaknya diimunisasi pernah nggak? Pernah. Ya pernah aja. Itu gimana? Ada edukasi, ada peran lintas sektor atau gimana? Biasanya kami datangin. Awalnya kan mungkin didatangin sama bidannya dulu, sama kadernya dulu. Kalau memang masih terjadi penolakan, kita coba sama Pak Kadesnya, sama Babinsa setempat, sama Babin Kaptipmas setempat, sama-sama lagi mengedukasi ke sana kayak gitu. Nah, tapi misalkan tetap nggak mau juga sih, ya udah kayak gitu. Karena kan hak anak ya sudah diatur sama undang-undang. Kalau imunisasi itu adalah salah satu dari hak anak. Jadi kita dari Puskesmas itu memiliki kewajiban untuk memberikan imunisasi. Tapi kalau memang dihalangi hak anaknya ya sudah. Itu memang dituangkan ya dalam SPM, SPM Dinas Kesehatan atau Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan, bahwa anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan 8 kali pelayanan kesehatan, 2 kali vitamin A dan imunisasi setiap tahunnya. Jadi jangan lupakan itu. Kemudian nih, kan solusinya bagaimana dengan kendala-kendala tadi selain sosialisasi, apalagi? Oke, kalau solusinya sendiri itu biasanya kami cuma melakukan pendekatan individu aja sama orang tuanya, artinya menjelaskan kalau memang nggak mau nih 2 disuntik, oke 1-1, tapi nggak apa-apa ya Bu ya, datangnya tiap bulan. Nah itu tuh kami kontrol kan, harus datang tiap bulan supaya nanti anaknya tetap mendapatkan imunisasi sesuai jadwalnya. Dijelaskanlah resiko-resikonya, terus manfaatnya imunisasi ganda itu apa. Tapi ya tadi kalau memang orang tuanya tidak mau berkenan, ya kami usahakan lagi. Jadi misalkan nih, kita berusaha kayak gitu. Misalkan nih orangnya tetap tidak mau, apakah kita perlu dengan lintas sektor, dengan membantu bantuan dengan kepala desa? Iya, itu memang biasanya kami lakukan. Biasanya konsultasi sama kepala desa, minta penjelasan, minta bantuan sama kepala desa. Selain itu juga sama Babinsa, Babin Kaptipmas juga bersama di lintas sektor. Biasanya kan kami ada pertemuan tuh 3 bulan sekali itu. Jadi kalau ada hambatan kan kami jelaskan di situ. Jadi misalkan ada desa yang perlu didatangi, kita ke sana gimana. Tapi ini mendatangi bukan berarti kita mau melapor ya. Kita mau bukan melapor ya. Jadi kita mau menjelaskan sama orang tuanya. Tapi kembali lagi, mau atau tidaknya itu adalah pilihan orang tua. Jadi kita, yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban, kita sudah mengusahakan hak si anak. Kalaupun enggak juga ya, semoga tidak sakit. Berarti ini peran lintas sektornya juga ada ya, dengan membantu kunjungan rumah kepada ibu bayi untuk melakukan imunisasi. Jadi seperti itu.
menarik juga perbincangan kita tentang imunisasi. Imunisasi saat ini sangat penting untuk anak-anak, untuk diberikan kepada anak-anak, karena sekarang penyakit itu semakin banyak, ya kan? Semakin banyak penyakit yang keluar. Kayak dulu aja kan vaksin COVID ya, ada vaksin COVID apa kan, terus berkembang. Seperti ini juga, makanya imunisasi ini diberikan lebih banyak lagi kepada anak-anak bayi, karena semakin banyaknya penyakit yang berkembang di masyarakat. Jadi diharapkan kepada ibu-ibu dan orang tua yang mempunyai bayi dan anak-anak, apabila sudah jadwal imunisasi, diharapkan untuk datang ke puskesmas, posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat untuk melaksanakan imunisasi kepada anaknya, agar hak anak dapat terpenuhi. Oke, menarik. Jadi kalau sekarang nih, kita kan masalah nih yang ramai nih di Kabupaten Baratikuala, pasti masalah stunting nih. Tidak luput itu pembicaraan dari stunting. Di mana-mana kalau pertemuan pasti ada stuntingnya. Oke, jadi pertanyaan saya nih, apakah ada nih hubungan antara stunting dengan imunisasi? Jadi ibaratnya nih ya, kalau anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi kan otomatis kekebalannya kurang. Nah, kekebalannya kurang itu menyebabkan nanti bisa mudah masuk penyakit ke tubuhnya. Jadi dia mudah sakit-sakitan tuh. Kalau nanti sakit-sakitan kan berpengaruh pada tumbuh kembang si anak. Dan akhirnya jadi terjadi stunting. Berarti imunisasi ini membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya, di mana akhirnya status giginya akan baik dan tidak mudah sakit dan tidak stunting seperti itu ya. Oke ya. Jadi itu ada hubungannya antara stunting dan imunisasi. Ibu-ibu untuk mencegah stunting jangan lupa berikan imunisasi kepada anaknya. Lumayan juga ya kita bicara hari ini tentang imunisasi. Saya kira cukup atau enggak sih sampai di sini? Sudah caranya. Bukan kamunya kayaknya sudah ada. Oke lah. Demikianlah podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sebagai edukasi untuk yang mendengarkannya. Jangan lupa imunisasi. Jangan takut imunisasi ganda, karena imunisasi ganda aman, efektif, dan bermanfaat. Oke, demikianlah podcast kita hari ini. Saya selaku host dan juga bintang tamu untuk pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan hilaf yang dilakukan selama acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.